Nama, Nurlianti Tagempa NPM, BIK 115021035. Kita muda. Kita anti korupsi. Kita bisa. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan penyalahgunaan kepercayaan dalam sebuah masalah atau organisasi melalui perilaku tidak jujur dan tidak etis demi mendapatkan keuntungan pribadi. Setiap mendengar berita koruptor di media, sering kita dibuat geram karena hal ini sudah sering terjadi. Kebanyakan koruptor malah tidak menyesali dan tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Kita boleh saja marah kepada para koruptor, tetapi korupsi tidak hanya mencakup hal-hal besar seperti penggelapan uang negara yang jelas-jelas merugikan. Korupsi dapat ditemukan dalam hal-hal kecil yang menurut kita wajar dan lumrah karena sudah sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada 10 perilaku korupsi yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari ini adalah hal korupsi. Simak ya, yang pertama datang terlambat. Datang terlambat nampaknya sudah jadi kebiasaan buruk yang dimaklumi dan dianggap wajar di Indonesia. Bahkan banyak yang sengaja datang terlambat ketika menghadiri suatu acara dengan alasan enggan menunggu. Korupsi terjadi bukan hanya dalam wujud uang, melainkan waktu. Disadari atau tidak, ketika datang terlambat, kita sudah menguras waktu orang lain karena menunggu kedatangan kita. Ingat, pepatah mengatakan time is money. Selanjutnya, yang kedua, tidak mengembalikan uang kembalian. Sebagai anak, mungkin kita pernah disuruh membeli sesuatu oleh orang tua di toko. Ternyata tidak sedikit loh yang masih banyak menyepelekan uang kembalian. Apalagi kembaliannya tidak seberapa. Meskipun nominal kembalian itu kecil, tapi kalau diambil tidak jujur, maka itu sama saja namanya penggelapan. Yang ketiga, menyela antrian. Ketika kita sedang antri di sebuah tempat perbelanjaan, kemudian ada orang yang menerobos masuk mengambil tempatmu, pasti kamu akan merasa sikap orang tersebut tidak pantas, bukan? Nah, ini adalah korupsi tempat. Ini merupakan tindakan penyelewengan yang merugikan orang lain. Yang keempat, menggunakan barang milik bersama untuk kepentingan pribadi. Mungkin di antara kita ada yang diberi tugas untuk merawat barang milik bersama. Misalnya alat-alat tulis kantor, tetapi alat-alat tersebut malah kita gunakan secara pribadi. Alat-alat kantor yang dipakai secara diam-diam untuk kepentingan pribadi dapat dikatakan perbuatan korupsi. Biar bagaimanapun, hal yang kita lakukan tersebut dapat mengurangi nilai barang yang dimaksud. Yang kelima, titip absen. Titip absen merupakan fenomena yang akrab di telinga mahasiswa, yaitu kegiatan meminta teman untuk memanipulasi kehadiran si penitip absen di daftar absensi. Padahal kegiatan ini merupakan bentuk kebohongan dan dilakukan demi kepentingan pribadi, tanpa memikirkan risiko yang akan diterima oleh orang lain. Akibat perbuatannya sama dengan korupsi kan? Yang keenam, plagiarisme. Plagiarisme adalah menjiplak karya milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dan diakui sebagai milik sendiri dalam dunia pekerjaan dan pendidikan. Jika mengcopy-paste hasil karya orang lain, maka akan diberikan sanksi atau dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Jadi lebih baik hargailah karya diri sendiri, seperti apapun hasilnya daripada plagiarisme. Yang ketujuh, memanfaatkan jabatan dan hubungan kekeluargaan untuk memudahkan sesuatu atau yang disebut nepotisme. Nepotisme ini sering terjadi pada saat pendaftaran murid baru. Banyak orang tua meminta bantuan ke keluarga, teman, atau tetangga yang punya jabatan di sekolah atau universitas bergengsi agar anaknya bisa masuk ke sana. Mungkin bayarannya bukan uang, tapi sekedar bingkisan kecil. Yang kedelapan, uang damai, yaitu memberi uang pada saat ditilang polisi. Tidak dapat dipungkiri kalau praktek uang damai ternyata masih banyak dilakukan oleh aparat atau penegak hukum di Indonesia, salah satunya saat terjadi penilangan. Banyak orang lebih memilih bayar uang damai daripada harus repot-repot ke pengadilan.
yang dimana di sana akan menjalani persidangan. Yang kesembilan, sengaja membesarkan biaya hidup di perantauan. Meski tidak semua perantau melakukan hal ini, tapi hal ini sering dilakukan mereka yang tinggal jauh dari orang tua. Misalnya, uang kuliah dan biaya hidup di perantauan dalam 1 bulan sebenarnya 3 juta, tetapi malah meminta lebih dari 3 juta rupiah. Ini adalah bentuk salah satu korupsi, yang dimana uang tersebut hanya dipakai untuk membeli skincare dan keperluan-keperluan lainnya. Yang ke-10, markup laporan keuangan. Markup sama saja dengan curang atau mempermainkan anggaran. Contoh korupsi modus markup, dana yang dilaporkan bisa jadi dilebih-lebihkan. Selain dilebih-lebihkan, bisa juga diadakan atau bisa disebut sebagai dana fiktif. Dalam bidang pekerjaanmu, terutama yang mengatur anggaran, jangan memupuk kecenderungan untuk merekap laporan keuangan sama sekali. Dari 10 contoh yang telah kita bahas, kita pernah melakukan salah satunya. Tetapi mulai sekarang, lakukanlah hal sekecil apapun itu dengan kejujuran, serta bertanggung jawab dan berusaha menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Memberantas korupsi di negara ini memang tidak semudah yang kita sebutkan, tetapi dengan satu langkah kecil, kita sudah bisa perlahan membunuh tunas-tunas korupsi, seperti yang dikatakan oleh Basuki Cahayapurnama. Tidak perlu mengangkat senjata dan membunuh orang pada zaman perjuangan dulu. Cukup jangan korupsi, itu dapat menolong negara kita.